Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sunerah, NIM 191520151, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, semester 3, kelas D, Fakultas Dakwah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik kognitif dalam konseling, yang mana teori konseling kognitif berfokus pada proses mental dan pengaruhnya pada kesehatan mental dan tingkah laku seseorang. Landasan umum dari semua pendekatan kognitif adalah apa yang dipikirkan oleh manusia sangat menentukan bagaimana mereka berperilaku dan merasakan. Adapun tujuan dari konseling kognitif ini yang pertama yaitu mendemonstrasikan kepada klien bahwa berkata-kata pada diri sendiri adalah akibat adanya gangguan. Oleh karena itu, setiap klien harus mampu lari dan keluar dari gangguan itu dan menolak semua ide-ide dari manusia yang pikirannya tidak logis. Aplikasi pendekatan kognitif adalah suatu rancangan konseling atau pendekatan yang berfokus pada berpikir dan proses mental dalam modifikasi atau mengubah tingkah laku dan sering melibatkan penelitian. Kemudian pengembangan keterampilan, kontrol pikiran, serta proses-proses dan teknik-teknik yang berorientasi kognitif lainnya. Pendekatan kognitif menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental di mana individu aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Individu menerima stimulus lalu melakukan proses mental sebelum memberikan reaksi atau stimulus yang datang. Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan arti penting proses internal mental manusia. Dalam pandangan ahli kognitif, tingkah laku manusia yang tampak tak dapat manusia ukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Pengertian konseling kognitif adalah pikiran, keyakinan, dan gambaran internal yang dimiliki manusia mengenai peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya. Adapun beberapa teknik yang terdapat dalam teknik kognitif ini, yang pertama yaitu terapi realitas, yang mana terapi realitas ini tidak melibatkan penjelasan yang komprehensif mengenai perkembangan manusia. Namun pendekatan ini menawarkan pada para praktisinya untuk melatih suatu fokus pandangan mengenai beberapa aspek penting dari kehidupan manusia dan sifat manusia. Prinsip dasar paling penting dari terapi realitas adalah fokusnya pada kekuatan tidak sadar atau naluri, yang mana terapi realitas ini bertujuan untuk membantu klien menjadi rasional dan memiliki mental yang kuat, serta menyadari bahwa dia mempunyai pilihan dalam memperlakukan dirinya dan orang lain. Yang kedua yaitu terapi kognitif, yang mana konselor kognitif terapis di dalam sesi konseling dia bekerja dengan klien untuk membuat pikiran terselubung menjadi lebih terbuka. Proses ini sangat penting dalam memeriksa kognisi yang sudah bersifat otomatis, seperti misalnya semua orang menganggap saya membosankan. Tetapi dalam teori kognitif ini terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya yaitu terapi kognitif adalah pendekatan yang terstruktur dan menuntut klien untuk aktif, yang seringkali artinya klien harus menyelesaikan pekerjaan rumah yang diberikan konselor. Kemudian
Terapi kognitif bukanlah terapi yang tepat untuk orang yang mencari pendekatan yang tidak terstruktur, berorientasi pada pencerahan, dan tidak membutuhkan partisipasi penuh dari klien. Yang ketiga yaitu terapi rasional emosi, yang mana konsep-konsep utama pandangan tentang sifat manusia tentang terapi rasional emosi adalah psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. Terapi rasional emosi menegaskan bahwa manusia memiliki sumber-sumber yang tidak terhingga bagi aktualisasi potensi-potensi dirinya dan bisa mengubah ketentuan-ketentuan pribadi dan masyarakatnya. Terapi rasional emosi memberikan keleluasaan kepada pempraktik untuk menjadi elektrik. Sebagian besar sistem psikoterapi mengandalkan suatu kondisi tunggal yang diperlukan bagi pengubahan pribadian. Yang keempat yaitu teknik kognitif restructuring adalah sebuah teknik yang lahir dari terapi kognitif yang biasanya dikaitkan dengan karya Albert Ellis, Anton Beck, dan Don Menchenbaum. Kadang-kadang teknik ini disebut correcting cognitive distortions atau mengkoreksi distori kognitif. Cognitive restructuring melibatkan penerapan prinsip-prinsip belajar pada pikiran. Kognisi adalah pikiran, keyakinan, dan gambaran internal yang dimiliki manusia mengenai peristiwa-peristiwa di dalam kehidupannya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.